Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayat tulab, sabahus surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah innana fi khair. Baik anak-anak sekalian, tentu pagi hari ini kalian puasa semua. Saya yakin tidak ada yang tidak puasa. Kemudian mestinya kalian sudah melaksanakan sholat subuh. Maka sekarang sebelum kita belajar kembali, silahkan kalian melaksanakan sholat duha. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tematik masih di tema 9 secara daring. Kemudian kita kali ini akan belajar tentang ketampakan alam dan kegiatan ekonomi pada bagian yang kedua. Pada hari kemarin kita sudah belajar ketampakan alam. Kita sudah belajar tentang ketampakan alam yang kita lihat Indonesia melalui peta. Nah, kali ini kembali kita akan melihat ketampakan alam yang lebih dalam lagi. Taib ayatullah nabda darsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini nanti setelah kita belajar pada kali ini diharapkan kalian nanti mampu membedakan mana ketampakan alami dan mana ketampakan buatan. Nah, ketampakan alam itu merupakan bentang alam. Jadi yang dimaksud dengan ketampakan alam itu adalah bentang, disebut juga dengan bentang alam. Itu merupakan segala sesuatu yang terbentuk atas peristiwa alamiah maupun buatan manusia. Ini merupakan ketampakan alam. Jadi bentang alam itu ada sesuatu yang terbentuk atas peristiwa alamiah secara alami begitu. Kemudian selain itu juga bisa dibuat oleh manusia, itu namanya buatan manusia. Jadi ketampakan alam itu segala sesuatu di muka bumi ini yang tampak, yang terjadi atas peristiwa alamiah maupun peristiwa buatan manusia. Nah, kemudian di ketampakan alam ini ada daratan. Nah, di daratan ini adalah daerah permukaan bumi yang terbentuk padat, tidak tergenang air dan terletak di atas permukaan laut. Nah, seperti di bumi yang kita tinggali ini, seperti tempat tinggal kita ini merupakan daerah daratan. Kalau daerah perairan tidak bisa kita tinggali, tapi kita berada di daerah daratan sehingga bisa kita gunakan untuk aktivitas. Tempat kita berpijak inilah yang kemudian disebut dengan daratan. Nah, daratan itu tempat kita berpijak, tempat tinggal untuk manusia. Tempat tinggal kita, tempat tinggal manusia, tempat aktivitas manusia. Itulah disebut dengan daratan. Nah, daratan itu juga bermacam-macam, diantaranya ada gunung, ada pegunungan, ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, delta, dan lain sebagainya. Ini merupakan ketampakan daratan. Mungkin kita sering melihat juga ada gunung. Kalau kita lihat di sebelah barat kita, dekat dengan kita ada Gunung Merapi yang beberapa kali sudah meletus juga, yang masih aktif. Di sampingnya ada Gunung Merbabu. Ini merupakan ketampakan daratan. Nah, kemudian sekitarnya ada daerah pegunungan. Kemudian juga ada dataran tinggi. Nah, di bawah gunung, di bukit-bukit itu merupakan daerah dataran tinggi. Nah, kita yang tinggal di sini merupakan berada di dataran rendah. Kemudian juga ada pantai, ada tanjung, ada delta, dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari macam-macam ketampakan daratan. Nah, yang kedua adalah perairan. Nah, bagian dari permukaan bumi yang tergenang air, yang banyak airnya, inilah yang disebut dengan ketampakan alam perairan. Nah, macam-macamnya diantaranya adalah
sungai, danau, laut. Ini merupakan bagian dari ketampakan perairan. Manusia akan selalu beradaptasi dengan keadaan alam tersebut, baik itu keadaan perairan maupun keadaan daratan. Nah, dalam keaktivitasnya, maka manusia itu beradaptasi dengan ketampakan alam yang ada. Ketika ada di daratan, dia beraktivitas mencari sesuatu yang bisa dilaksanakan di daratan. Ketika dekat dengan perairan, dia melakukan sesuatu yang bisa diambil dari wilayah perairan ini. Di daratan contohnya apa? Banyak sekali. Kita lihat ada perdagangan, kemudian ada pertanian, ada petani sayur, kemudian ada usaha jasa dan lain sebagainya. Ini di daratan. Sedangkan yang berada di daerah perairan, contohnya adalah misalnya menjadi nelayan, kemudian membuat tambak udang dan lain sebagainya. Ini bagian dari adaptasi manusia dengan keadaan alam yang ada. Ya, ketampakan daratan itu ada beberapa macam. Ada beberapa macamnya seperti yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah ada dataran tinggi. Daratan ini ada yang di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini terletak antara 300 sampai 600 meter DPL. DPL itu di atas permukaan laut. Jadi kalau diukur dari air laut itu, dari datarnya air laut itu kira-kira 300 sampai 600 meter. Nah, itu termasuk dataran tinggi. Nah, biasanya di dataran tinggi itu udaranya dingin dan sejuk, dan juga bisa sebagai lahan perkebunan. Misalnya ada kebun teh, kebun kopi, dan lain sebagainya. Kemudian di dataran rendah. Nah, dataran rendah itu terletak kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini biasanya terdapat aliran sungai, udaranya cukup panas, dan pusat kegiatannya beragam, bermacam-macam. Seperti kita ini berada di dataran rendah, nah, maka kita dapati banyak sungai di sekitar kita. Dan kadang-kadang kita juga merasa udaranya sangat panas. Kita berada di dataran rendah, maka di sekitar kita pusat kegiatan beragam, bermacam-macam. Kita lihat ada yang menjadi petani, ada menjadi pengusaha, ada yang transportasi dan lain sebagainya, banyak sekali. Hiruk pikuk di dataran rendah ini lebih tinggi daripada di dataran tinggi. Artinya lebih banyak orang yang berusaha. Komunitasnya di dataran rendah ini, manusia mempunyai komunitas yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga tentang pegunungan. Nah, pegunungan ini kita lihat bahwa ketinggian ada di 700 meter di atas permukaan laut. Nah, ini tinggi sekali, ini lebih tinggi daripada dataran tinggi. Ini pegunungan karena di bawah gunung, dekat dengan gunung. Maka di sana udaranya sangat sejuk dan segar. Daerah perlindungan tumbuhan dan hewan, lahan perkebunan bunga dan sayuran. Nah, ini di daerah pegunungan seperti ini, udaranya sangat sejuk. Kalau kalian pengen yang sejuk, silakan datang ke pegunungan. Kemudian juga daerah perlindungan tumbuhan dan hewan, maka di daerah pegunungan itu masih banyak hewan-hewan liar. Nah, masih banyak sekali hewan-hewan liar. Maka di sana ada hutannya. Karena ada hutan yang terlindungi, maka di sana pula hewan-hewan liar itu juga terlindungi. Kemudian ada pula tanjung. Tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, tempat kapal berlabuh. Nah, di sana biasanya digunakan itu di sebuah daratan yang menjorok sedikit ke laut. Kemudian di situ digunakan untuk kegiatan. Satu diantaranya adalah tempat kapal berlabuh. Maka ada yang namanya pelabuhan.
Nah, di Jakarta ada namanya Pelabuhan Tanjung Priok karena ada daratan yang menjorok ke laut. Nah, kemudian juga ada lembah. Lembah itu juga bagian dari ketampakan daratan. Nah, ini terletak di kaki perbukitan atau di kaki gunung. Nah, udaranya hangat, tidak terlalu dingin, tapi cukup lumayan hangat. Nah, ini adalah bagian dari ketampakan daratan yang harus kita. Nah, anak-anak sekalian, ini merupakan gambar di Tanjung Priok. Nah, di sini ada daratan, yang di sini ada lautan. Daratan ini menjorok ke laut, ini ada daratan sedikit ini. Nah, di sini maka digunakan untuk aktivitas manusia. Ini banyak mobil-mobil tronton yang ada di sini. Mobil truk tronton yang besar-besar ini akan mengangkut barang-barang, yang akan dibawa ke seberang sana dengan laut, dengan kapal. Atau sebaliknya dia membawa barang-barang yang baru diturunkan dari kapal. Nah, ini namanya Tanjung Priok yang bisa kemudian dimanfaatkan kegiatan oleh manusia. Jadi keadaan alam yang semacam ini yang berupa tanjung ini oleh manusia dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga bisa digunakan untuk beraktivitas. Inilah keadaan tanjung. Ini bagian dari adaptasi manusia. Nah, kemudian gunung yang tertinggi di Indonesia itu apa saja? Kita lihat. Ini adalah yang pertama adalah Puncak Jaya. Ini merupakan Gunung Puncak Jaya. Kita lihat gunungnya sangat tinggi. Nah, ini kalau digambar kelihatan sangat tinggi menjulang karena di situ kelihatan ini kabutnya yang begitu tebal. Nah, karena berada di puncak ketinggian. Ini di mana Gunung Puncak ini atau Puncak Jaya ini? Ini berada di wilayah Papua, di Provinsi Papua. Nah, ini ketinggiannya mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Nah, ini cukup tinggi. Nah, Gunung Puncak Jaya ini juga disebut dengan Kartens Piramid. Kita lihat bentuknya seperti piramida. Inilah Gunung Puncak Jaya. Nah, orang yang pertama kali mencapai puncak gunung ini siapa? Ada beberapa ini. Satu Anton Coleen, kemudian Jean Jacques Dozy dan Fritz Wiesel. Ini tahun 1936 mereka mendaki gunung ini sampai di pucuk Gunung Puncak Jaya. Kemudian yang kedua adalah Gunung Mandala. Di mana Gunung Mandala itu juga ada di Papua. Jadi Papua ini banyak gunung masihan. Kemudian ketinggiannya mencapai 4.760 meter di atas permukaan laut. Nah, orang yang pertama kali datang ke puncak Mandala adalah Hermann Verstappen, Arthur Esker, kemudian Max Tissing dan Jean Dewitz serta Peterla tahun 1959. Mereka mendaki ke puncak Mandala. Yang ketiga adalah puncak Trikora, di mana lagi-lagi puncak Trikora berada di Papua, di provinsi Papua. Kemudian ketinggiannya mencapai 4.750 meter di atas permukaan laut. Ini juga disebut dengan Wilhelmina Peak, digunakan hingga tahun 1963. Nah, orang yang pertama kali mendaki gunung itu Franzen Herr, kemudian Hubert dan Vestek. Ini tahun 1913. Ini mereka menaklukkan Gunung Trikora. Nah, kemudian tampakan perairan. Ketampakan perairan itu adalah bagian permukaan bumi yang digenangi oleh air. Jadi 2/3 bumi ini merupakan wilayah perairan. Nah, kemudian diantaranya adalah ada danau. Danau itu terbentuk dari letusan gunung berapi atau adanya pergeseran muka bumi. Nah, sehingga membentuk sebuah cekungan. Dan cekungan itu terisi dengan air. Dan ini terbentuk secara alami. Nah, kemudian ada rawa.
banyak tanaman air seperti enceng gondok, bisa terletak di daerah pantai. Nah, di daerah-daerah pantai ini banyak rawa-rawanya di sana, di dekat-dekat pantai. Nah, kemudian ada juga sungai. Kita tahu di sekitar kita juga banyak sungai. Bahwa aliran air berasal dari dataran tinggi atau pegunungan yang kemudian turun. Nah, kemudian sampai ke dataran rendah. Dan kemudian muncullah sebuah sungai. Di sekitar kita banyak ada sungai PP, ada sungai yang lain-lain. Ini banyak sekali ya. Kemudian ada laut. Ini juga bagian dari ketampakan perairan. Nah, laut ini adalah menghubungkan satu pulau dengan pulau lain, dan airnya mengandung garam dan memiliki dua bagian, yakni ada laut yang dangkal, ada pula laut yang dalam. Kemudian ada teluk. Teluk itu perairan yang menjorok ke daratan. Kemudian ketiga sisinya dibatasi oleh daratan. Kalau tadi di ketampakan daratan ada namanya tanjung. Tanjung itu daratan yang menjorok ke laut. Nah, ini terbalik, perairan yang menjorok ke daratan disebut dengan teluk. Gitu. Di Indonesia banyak sekali teluk-teluk semacam. Nah, kemudian ketampakan alam itu ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, yang kita pelajari di atas adalah ketampakan alami. Nah, ketampakan alami itu adalah bentang alam yang terjadi secara alamiah. Misalnya pegunungan, bukit, pantai, rawa, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain itu merupakan bagian dari ketampakan alami. Nah, yang kedua itu adalah ketampakan buatan. Bentang alam yang dibuat oleh manusia secara sengaja karena digunakan untuk kepentingan manusia. Misalnya bendungan, waduk, irigasi, dan lain-lain. Ini merupakan ketampakan buatan. Di sekitar kita ada waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, itu bagian dari ketampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada waduk Kedungombo di Boyolali, itu juga bagian dari ketampakan buatan yang itu memang sengaja dibuat oleh manusia. Kalian coba sekarang mencoba menuliskan 5 ketampakan buatan yang kamu ketahui. Seperti contohnya tadi, ada waduk Wonogiri, di Wonogiri ada waduk Gajah Mungkur, di Boyolali ada waduk Kedungombo. Itu bagian daripada ketampakan buatan. Nah, coba kalian tulis 5 ketampakan buatan yang lain selain waduk Kedungombo dan waduk Gajah Mungkur. Baik anak-anak sekalian, ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menghasilkan ilmu yang baik untuk kalian semua. Selamat berpuasa. Keep health, keep spirit. Jangan lupa beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tayyib ayatullah nahtatim darsana hadzal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.